warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Saya mahasiswi dari Kampus Institut Agama Islam Qomarul Huda Baku dengan jurusan PGMI semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran IPA SD atau MI dengan dosen pengampu Bapak Wiranda Bayu Aditama MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang energi bunyi. Energi bunyi adalah suatu bentuk getaran yang kemudian bisa menghasilkan suara-suara yang bisa didengar oleh alat pendengaran, baik manusia maupun hewan. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Setiap saat tentu kalian mendengar berbagai bunyi, seperti orang berbicara, suara hewan, suara musik, dan lain sebagainya. Setiap benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Sumber bunyi dapat bergetar melalui pukulan, petikan, tiupan, gesekan, atau muncul secara alami tanpa campur tangan manusia. Jadi, setiap kali kita mendengar bunyi, itu dikarenakan ada beberapa getaran yang menghasilkan beberapa gelombang suara yang mencapai telinga kita. Sudah dijelaskan di awal kalau segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Namun, tidak semua bunyi dapat kita dengar, tergantung frekuensinya. Frekuensi merupakan banyaknya getaran dalam 1 detik. Nah, jadi tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh banyaknya frekuensi. Ditinjau dari frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat. Bunyi ultrasonik memiliki frekuensi lebih dari 20.000 getaran per detik. Bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh manusia, tetapi dapat didengar oleh beberapa jenis hewan, seperti kelelawar, lumba-lumba, paus, dan yang lainnya. Yang kedua, ada bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik memiliki frekuensi di antara 20-20.000 per detik. Nah, bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Contohnya seperti bunyi alat musik, suara kendaraan, pita suara manusia, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang cenderung lemah. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 getaran per detik. Bunyi ini juga tidak dapat didengar oleh manusia, tetapi dapat didengar oleh beberapa jenis hewan, seperti ayam, jangkrik, kucing, angsa, kuda, dan lain sebagainya. Kita bisa mendengar bunyi karena memiliki indera pendengaran. Namun, bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Bunyi merambat dari sumber bunyi melalui perantara, sehingga sampai ke telinga kita. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan udara atau gas. Contoh dari bunyi merambat melalui benda padat. Jika seseorang mengetuk pintu dari luar, orang di dalam ruangan dapat mendengarkannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contoh dari bunyi merambat melalui benda cair yaitu ketika kita berada di bawah air atau ketika kita lagi berenang, kita dapat mendengar bunyi yang datang dari tepi kolam, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.